Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat YPR, salam solid, salam nyeh-nyeh. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang berbagai wawasan atau keilmuan bagaimana ilmu-ilmu dasar dalam meracik esen. Oke sahabat YPM, jadi kita kalau berbicara tentang esen gitu ya, atau lebih banyak orang menganggapnya itu sebagai aroma ya, itu kita lihat beberapa tahun belakang dulu ya. Jadi beberapa tahun ke belakang itu esen hanya sedikit penggunanya ya, kebanyakan hanya pemancing-pemancing yang berkelas ataupun pemancing-pemancing lomba saja yang memakai di dunia permancingan. Nah, apa sih fungsi dari esen itu sebenarnya? Ya, esen yang pertama itu berfungsi untuk mempercepat ikan datang dan menemukan umpan kita. Nah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, esen itu berfungsi sebagai penambah nafsu makan untuk ikan-ikan yang sudah sulit untuk memakan umpan-umpan yang sudah biasa ditemukan di empang. Nah, jadi fungsi esen itu dua. Ya. Ketika fungsi esen kita telaah baik-baik, maka sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali bagi pemancing-pemancing lomba untuk mempercepat ikan datang dan memakan umpannya sampai dengan strike. Oke, selanjutnya, kapan sih dunia esen itu sudah mulai merambah luas ke seluruh jajaran pemancing, baik itu harian, lomba kecil, besar, sampai dengan tingkat regional dan nasional? Ya, kalau ditelaah, dari mulai dahulu di tahun 90-an, varian esen itu masih jarang sekali untuk yang mengoplos menjadi satu botol. Kebanyakan ketika dahulu, pemakai esen itu, pemancing-pemancing hanya memakai varian-varian yang sifatnya satuan. Seperti di umpan mereka dia memakai udang, lalu ditambahkan dengan aroma gurihnya seperti keju atau wisman. Nah, lalu juga ditambah aroma wanginya dan atsirinya. Jadi belum banyak yang meracik menjadi satu dalam sebuah botol esen oplosan seperti ini ya. Nah, nanti kapan itu esen oplosan mulai marak dilaksanakan atau dibuat oleh para pemancing, yaitu di era tahun 2000-an ke atas ya. Wabil khusus di tahun 2005 itu sudah sangat menyebar sekali ke dunia permancingan, baik itu dalam event galatama, galapung, ataupun lomba-lomba reguler yang sifatnya satu hari full gitu ya. Nah, apa saja varian-varian esen? Nah, nanti akan kita bahas dalam konten ini. Bagaimana esen itu terbentuk, dari apa saja, basicnya apa saja, kategorinya ada apa saja, kita bahas selanjutnya. Oke, sahabat YPM, kita kembali mengulas tentang bagaimana ilmu dalam meracik esen. Nah, wawasan pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana sih esen itu bentuknya atau dasarannya. Ada yang oil base, ada yang water base gitu ya. Lalu terbagi menjadi berapa kategori sih secara garis besar, secara global esen-esen itu ya terbaginya menjadi apa, aroma-aroma apa saja. Nah, ini kita ulas. Oke, sahabat TPM. Yang pertama, esen itu terbagi menjadi 5 kategori secara global.
berdasarkan aromanya. Nah, yang pertama ada amis atau amisan, atau ada juga yang nyebut anyiran. Ya. Nah, kategori ini, esen amisan ini itu banyak, terutama berdasarkan dari ekstraksi hewani. Ya, seperti daging, tuna, salmon, tenggiri, udang, ya, kepiting, dan banyak yang lainnya yang sifatnya adalah aromanya anyir atau amis. Biasanya dia oil base atau jadi setelah diekstraksi itu dalam bentuk minyak biasanya. Walaupun ada beberapa yang kadarnya 50-50 gitu. Ada oil base 50%, ada water base-nya 50%. Tapi kebanyakan kalau untuk anyiran itu lebih cenderung adalah oil base 90%. Oke, itu yang pertama, kategori pertama amisan. Lalu kategori kedua itu ada gurih. Ya. Gurih itu diambil dari ekstraksi bahan-bahan yang memang ketika manusia merasakan juga aromanya gurih, rasanya gurih, aromanya gurih, rasanya gurih, lalu diekstraksi menjadi essential oil. Nah, apa saja itu kategorinya atau jenis-jenisnya? Yang pertama ada keju, lalu ada kacang mede, lalu ada bolu, ada juga kacang tanah, ada juga wisman ataupun mentega, dan banyak hal lainnya yang sifatnya dia gurih. Nah, aroma gurih ini sangat penting nanti ketika kita melaju kepada tingkatan selanjutnya, yaitu dalam meracik esen. Nanti sangat penting aroma gurih itu. Nah, lalu poin ketiga yaitu wangi. Ya, aroma wangi biasanya diekstraksi dari buah-buahan, tumbuhan, maupun bunganya. Ya, beberapa aroma wangi yang sangat dominan dipakai pemancing, ya jenisnya adalah stroberi, jambu, durian, lalu ada timun mas, juga belimbing, pandan yang lebih dominan banget banyak, nah, atau pisang. Nah, hal-hal itu juga menjadi sebuah racikan esen yang nantinya akan menimbulkan aroma yang sedap menurut ikan gitu. Jadi ikan itu ada yang dominan mengikuti aroma wangi, ada juga yang dominan mengikuti aroma gurih dan amis. Nah, nanti itu di part selanjutnya juga akan dibahas. Tadi poin yang ketiga, yang pertama apa? Kita ulangi lagi biar nggak lupa, yaitu amis atau amisan atau anyiran, yang kedua gurih, yang ketiga wangi. Lalu yang keempat kita bahas selanjutnya adalah tentang pengikat esen, aroma atsiri. Nah, aroma atsiri biasanya diekstraksi menjadi essential oil itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Baik itu bisa akarnya, daunnya, ataupun bunganya. Nah, jenis-jenis esen atsiri itu biasanya mengeluarkan aroma menyengat yang kuat. Nah, kenapa makanya dia disebut sebagai esen pengikat di dalam dunia oplosan? Karena memang aromanya menyengat dan pemakaiannya hanya tipis. Jadi untuk mengikat aroma-aroma lain menjadi satu dalam satu oplosan. Jenisnya apa saja esen atsiri? Esen atsiri itu yang pertama yang banyak dipakai orang adalah usar, nilam, lalu ada sereh, ada melati, cabe, dan juga beberapa aroma-aroma atsiri yang mungkin jarang kita dengar, seperti halnya misalkan kenanga, kamboja, ataupun hal-hal lain yang jarang dipakai oleh pemancing. Nah, aroma atsiri ini sangat penting dalam dunia oplosan juga nanti sebagai pengikat, pemersatu daripada aroma-aroma yang lain nanti. Ya, itu sudah 4 kategori. Nah, kategori yang terakhir, kategori yang terbilang khusus ya, itu adalah jenis asam. Ya, kategori yang aroma asam. Nah, aroma asam ini biasanya diekstraksi dari aroma
buah-buahan yang sudah difermentasi ataupun bahan-bahan lain yang sifatnya bisa dimakan manusia juga yang sudah difermentasi. Lalu diekstraksi menjadi essential oil. Nah, dia biasanya adalah water base. Water base ini ya bahan dasarnya air jadinya. Walaupun ada beberapa yang persentasenya 50-50, oil base 50%, lalu water base-nya 50%. Nah, jadi aroma asam jenisnya itu bisa dari buah-buahan. Tadi ada aroma buah-buahan yang sangat asamnya menyengat seperti nanas, itu masuk kategori sebagai aroma asam di dalam dunia oplosan esen. Lalu juga ada tape atau peyem, cek orang Sunda gitu ya. Lalu ada asam mateng atau asam Jawa yang lebih dikenal banyak orang, ada lobi-lobi, ada jeruk keprok, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya aromanya adalah asam. Nah, itu masuk kategori aroma di poin ke-5, yaitu asam. Jadi ada 5 basic dalam dunia aroma esen. Yang pertama saya ulangi adalah amis, lalu yang kedua gurih, yang ketiga wangi, lalu yang keempat atsiri, dan yang kelima adalah asam. Nah, nanti contoh-contohnya seperti apa saja ya kita akan bahas esen selanjutnya. Oke. Oke, sahabat-sahabat JPM, kita lanjut lagi masih dalam materi ilmu atau wawasan dalam dunia esen ya, ilmu meracik esen. Tadi kita bahas tentang kategori secara garis besar esen itu terbagi menjadi 5 ya. Saya ulang lagi, yang pertama amis, lalu ada gurih, ada wangi, ada atsiri, dan asam. Nah, kita bahas satu persatu sebagai contoh sampel saja ya. Yang pertama yaitu amis atau anyiran. Nah, ini dia kalau kategori amis, dia lebih cenderung adalah oil base atau berbahan dasar, bahan bakunya menjadi setelah diekstraksi jadi minyak, oil. Nah, ini ya, dia oil. Nah, ini salah satunya. Apa ini? Ini adalah tuna ya. Tuna. Masih yang murnian, jadi warnanya pekat ya. Oke. Lalu poin yang kedua, tadi kategori yang kedua yaitu aroma gurih. Ya, aroma gurih lebih cenderung adalah water base atau bahan dasarnya setelah diekstraksi tetap menjadi air. Ya, nah ini seperti ini. Ya, ini air dia, koclak gitu, encer. Ya, tapi aromanya juga tetap kuat, walaupun dia water base, tetap aromanya kuat karena hasil ekstraksi murni. Ya, hasil penguapan. Nah, ini apa? Ini adalah keju. Selanjutnya yaitu wangi. Nah, wangi ada yang diekstraksi menjadi oil base, berbahan dasarnya minyak, atau water base, atau kecampuran di antara keduanya, yaitu oil base 50%, water base 50%. Nah, contohnya ini. Nah, ini wangi. Ya. Ini aroma apa? Ini aroma apa yo? Kita santai aja pembahasan mah. Ya. Ini adalah aroma buah. Ya. Aroma buah yang disebut adalah 1000 buah. Jadi sudah dimix berbagai macam buah menjadi aroma wangi. Dan ya, ini yang disebut persentasenya 50%, 50%. Ya, agak kental tapi mengandung air juga. Ya, minyak dan air menjadi satu. Oke. Lalu poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, atsiri. Atsiri didominasi itu adalah berbentuk oil base. Ya, oil base itu seperti apa? Nah, ini nih. Salah satunya ini adalah nilam. Dia oil base. Murni minyak yang keluar hasil dari ekstraksi daun. Kalau nilam, ya. Daun beserta batang rantingnya ini diekstraksi jadi seperti ini. Nah, lalu kalau usar juga sama tuh.
dia oil base. Nah, ini usar ini, yang usar hitam diambil dari akarnya, ya, diambil dari akar tumbuhan usar atau disebut juga tumbuhan nilam. Sama saja, memang dua esen ini, usar dan juga nilam, dari satu tumbuhan yang sama. Ini akarnya, ini ranting dan daunnya, makanya dia beda warna. Ada juga usar yang bening, ya memang kualitasnya itu yang bagusnya, yang bening. Kalau ini biasanya adalah endapan daripada ekstraksi akar-akaran, yaitu usar tadi, endapannya. Tapi masih bagus untuk kita yang sebagai peracik esen, masih bagus ya. Tapi saran saya, carilah usar yang bening, yang lebih bagus, karena itu bukan endapan. Kalau ini endapan, jadi ada apa bahasanya, serbuk-serbuknya di dalamnya masih ada. Yang bagus itu yang bening, sama mirip seperti ini, cuma agak pekat sedikit, seperti nilam agak pekat sedikit. Nah, ini atsiri lebih cenderung adalah oil base. Sama ketika kita atsirinya memakai apa, serai atau garlic atau apa, itu biasanya dia dalam bentuknya oil, bukan water base. Nah, kalau atsiri nanti kita pakai, bagaimana caranya, itu memang harus ada ilmu khusus untuk meracik bagaimana atsiri bisa balancing dengan 4 aroma yang lain. Karena kebanyakan atsiri akan terjadi dalam tanda kutip bunuh diri di lapak kita. Jadi ikan bukannya malah datang, malah kabur. Ya, nanti bagaimana kita akan bahas selanjutnya. Yang kelima, kategori kelima yang terakhir adalah aroma asam. Ya, aroma asam itu didominasi oleh water base. Hampir 80%-nya itu adalah hasil ekstraksinya water base atau air jadinya aromanya. Walaupun air dia berbentuk walaupun berbentuk air, maaf, dia tetap aromanya kuat. Nah, ini asam. Ini apa ini? Yang dari buah asamnya, yaitu nanas. Nah, dia cair. Ya, water base. Nah, oke. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat YPM dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, menjadi wawasan tersendiri dalam dunia esen. Juga mudah-mudahan kalian semua para pemancing yang menggunakan esen bisa meracik esen dengan 5 aroma yang tadi, dengan balancing, dengan persentase yang tepat, sehingga ikan datang dengan cepat dan mau makan umpan kita. Nah, bagaimana cara meracik yang baik dan benar, itu nantikan di part kedua, yaitu ilmu dalam meracik esen. Tunggu di channel YPM. Oke, salam solid YPM, salam nyenye, jaga kesehatan selalu, tetap semangat, jangan putus asa. Salam nyeh.